Selamat datang di Deep Dive Anda kali ini. Oke, pertanyaan Anda spesifik banget nih. Gimana potensi nilai 1000 koin Kaspa, KAS, Anda di tahun 2030 nanti? Iya, ini pertanyaan menarik. Kami udah coba, saring beberapa laporan, data pasar, terus analisis fundamental Kaspa juga. Sip, jadi misi kita sekarang bedah potensi sama resikonya ya, berdasarkan sumber-sumber ini. Mari kita mulai. Oke, Kita mulai dari awal dulu deh. Kaspa ini kan lahir 2021. Dia pakai proof of work, sama kayak Bitcoin. betul. Tapi ambisinya beda ya. Mereka nyebutnya perak digital. Jadi dirancang buat transaksi cepat sehari-hari. Bukan cuma buat simpan nilai kayak emas digital Bitcoin gitu. Nah, itu dia. Dan satu hal menarik nih dari sumber kami. Peluncurannya diklaim adil. Nggak ada pre-mine atau alokasi buat tim pengembang di awal. Betul sekali. Dan jantung teknologinya ini yang bikin penasaran, Block DAG. Block DAG ya. Iya, beda sama blockchain biasa yang lurus aja satu blok nyambung ke blok berikutnya gitu. Oke, jadi kayak... Block DAG ini ibaratnya kayak jalan tol, tapi banyak jalur. Jadi beberapa blok bisa dibikin barengan, paralel gitu. Wah, menarik. Terus, Ada protokol namanya Ghost DAG, ini yang bantu jaringan buat sepakat secara aman soal urutan blok-blok paralel tadi, biar konsisten. oke. Jadi secara teori, ini upaya buat mecahin trilema blockchain itu ya. Skalabilitas, keamanan, desentralisasi, tapi di proof of work. Tepat, dengan targetnya, wah ambisius sih, 100 blok per detik BPS. Tunggu, 100 BPS di proof of work. Itu kan angka yang biasanya kita dengar dari jaringan proof of stake. Nah, itu dia poinnya. Jadi Kaspa ini seolah-olah nantang anggapan umum kalau POW itu pasti lemot. Sambil tetap jaga desentralisasinya ya. Ini bisa buka potensi buat hal-hal kayak apa ya, transaksi mikro yang efisien, atau mungkin malah DeFi di jaringan POW. Sesuatu yang dulu kayaknya susah banget. Persis, potensinya ke arah sama. Ditambah lagi, tokenomiknya juga dirancang unik. Oh iya, gimana tuh? Pasokan kas kan dibatasi ya, 28,7 miliar. Semuanya cuma bisa didapat dari mining. Oke, standar POW lah ya. Tapi jadwal rilisnya, Chromatic namanya, itu kayak halving Bitcoin tapi dibikin lebih halus. Halus gimana maksudnya? Pengurangan hadiah bloknya itu terjadi dikit-dikit tiap bulan. Jadi nggak anjlok drastis kayak Bitcoin tiap beberapa tahun. Oh, jadi pelan-pelan gitu ya kurangnya. Efeknya apa tuh? Efeknya, kelangkaan jadi naik bertahap. Nah, perkiraan dari sumber nih, sekitar 90% kas itu udah kelar ditambang per Mei 2025. Udah hampir habis dong. Iya, ini bisa jadi pemicu guncangan pasokan kalau nanti permintaannya naik drastis. Soalnya koin baru yang masuk makin sedikit kan? Oke, masuk akal. Jadi dengan teknologi block DAG dan tokenomik Chromatic ini sebagai fondasi, gimana proyeksi nilai 1000 KS Anda di 2030? Ini yang ditunggu-tunggu pasti. Nah, ini dia. Hasil analisisnya nunjukin rentang yang, wah, luar biasa lebar. Lebar banget. Seberapa lebar emangnya? Antara $110 sampai $3.530 untuk 1000 KS itu. Hah? Jauh banget. Itu artinya harga per KS bisa dari $0,11 sampai $3.53 ya? Gila sih. Iya, benar. Ini benar-benar nunjukin satu hal penting. Pasar kripto itu, ya ampun, volatil banget dan penuh spekulasi. Jelas banget dari rentang segitu lebarnya. Terus, gimana skenarionya kok bisa sejauh itu bedanya? Jadi rentang lebar itu datang dari skenario yang beda-beda. Oke. Di sisi paling pesimis atau konservatif, 1000 KKS Anda diproyeksiin nilainya $110 sampai $200 aja. Ini kalau pertumbuhannya lambat, adopsinya minim gitu. Oke, skenario bawah ya. Terus? Terus ada skenario realistis nilai tengahnya lah ya. Itu ngelihat angka $500 sampai $1.000. Lumayan juga. Ini asumsinya apa? Ini asumsinya adopsi jalan bertahap, terus Kaspa ya ngikutin aja siklus pasar kripto pada umumnya. Masuk akal. Nah, yang paling optimis? Nah, di ujung optimis nilainya bisa nyentuh $2.000 sampai $3.530. Wow. Ini skenario kalau... Ini skenario kalau teknologi block DAG-nya benar-benar terbukti ampuh, jalan sesuai klaim, dan diadopsi secara massal. Jadi sukses besar gitu. Ngerti. Kalau kita bandingin nih, Kaspa kan jelas fokusnya kecepatan transaksi ya. Beda sama Bitcoin yang jadi penyimpan nilai. Betul. Nah, kalau lawannya pemain POS yang cepat kayak Solana atau Avalanche, gitu, Kaspa kan beda nih pakai POW. Iya, dia nawarin diferensiasi lewat POW. Tapi
Tapi, ada tapinya ya? Ada catatan penting dari sumber kami. Klaim performa Kaspa kayak TPS di dunia nyata itu datanya belum setransparan pesaing POS yang udah mapan. Oke. Jadi klaim teknisnya ada, tapi bukti data real time-nya masih kurang gitu ya? Kurang lebih begitu. Ini tantangan gede banget loh. Gimana cara ngubah potensi teknis di atas kertas jadi adopsi real terus dibuktiin pakai data yang bisa diverifikasi semua orang. Iya. Tanpa bukti kuat gitu, susah juga meyakinkan pasar. Banget. Dan itu bawa kita ke risiko lainnya. Apa aja tuh risikonya? Ya selain tantangan adopsi tadi, persaingan juga ketat kan? Termasuk dari proyek block-deck lain yang mungkin muncul nanti. Terus, Teknologinya sendiri? nah, teknologi block-deck itu sendiri kan relatif masih baru ya. Seberapa kuat dia diuji waktu, diuji skala besar, itu masih pertanyaan juga. Bener juga. Terus, resiko pasar biasa. Pasti, volatilitas pasar kripto secara umum, jangan dilupain. Terus potensi likuiditas kas yang mungkin belum segede aset kripto raksasa lainnya. Dan ya awan ketidakpastian regulasi yang selalu ada di dunia kripto. Oke. Jadi jelas ya, ini masuk kategori investasi yang risikonya tinggi. Tinggi banget, perlu diakui itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa intisari dari semua ini buat Anda yang nanya? Kaspa ini nyajiin kombinasi yang menarik ya. Ada teknologi blok DAG yang inovatif, terus tokenomik yang unik yang dorong kelangkaan. Dua-duanya punya potensi buat naikin nilai. Betul, tapi ya itu tadi, proyeksi 2030-nya liar banget, $110, $3.530 buat 1.000 kas. Ini cerminan pertaruhan besar antara potensi sama ketidakpastian. Suksesnya berarti sangat bergantung pada, apa tadi? Pembuktian teknologi, adopsi nyata, sama gimana dihadapi persaingannya. Tepat sekali. Kuncinya di sini tuh misahin antara potensi teknis sama jaminan sukses di pasar. Nggak sama soalnya. Oke. Teknologi secanggih apapun kan butuh guna nyata, butuh ekosistem yang hidup buat berkembang. Rentang prediksi yang super lebar ini negesin lagi. Riset mandiri yang dalam, DYOR itu, sama pemahaman penuh soal risiko tinggi di aset spekulatif kayak kripto ini, itu wajib hukumnya. Wajib banget sebelum ambil keputusan investasi ya? Mutlak. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh. Boleh? Andaikan nih, Kaspa sukses besar. Beneran buktiin teknologinya, terus diadopsi luas jadi perak digital yang cepat itu. Nah, gimana kira-kira eksistensinya nanti? Bakal berdampingan baik-baik aja, atau mungkin malah gesekan sama narasi Bitcoin sebagai emas digital dalam jangka panjang? Pertanyaan bagus itu. Apa implikasinya buat peta jalan pembayaran digital di masa depan? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin